Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, segenap jemaat Selum Kupang dan setiap orang yang saat ini mendengarkan khotbah ini, Shalom. Hari ini Minggu 18 Juli 2021, masih dalam keprihatinan akibat pandemi virus corona. Saya berharap Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang sementara diisolasi terpusat di rumah sakit ataupun yang menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing, kiranya Tuhan memberikan kesabaran dan ketabahan di dalam menjalani perawatan, dan kiranya Tuhan menyembuhkan dan memulihkan. Rasa prihatin dan rasa duka bagi keluarga-keluarga di mana anggota keluarga menjadi korban dari virus corona ini. Saya mengucapkan duka cita yang dalam, dan kiranya Tuhan memberikan ketabahan dan selalu memberikan pengharapan kepada setiap anak-anaknya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, khotbah kita saat ini didasarkan pada firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal 12 ayat 22 sampai ayat yang ke-37. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa memohon tuntunan daripada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang makasih dan maha murah, kembali kami menaikkan puji syukur ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, atas kasih dan perkenanan Tuhan yang telah menuntun dan memelihara kehidupan kami. Sampai dengan saat ini Tuhan, kami boleh bertemu dengan firman kebenaran-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan. Bapa di sorga, kami menyadari akan keterbatasan dan ketidakmampuan kami untuk memahami keagungan firman Tuhan. Oleh karena itu, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menuntun kami sekalian, sehingga firman-Mu yang akan kami bacakan dan kami renungkan dapat kami pahami dan menjadikan firman-Mu sebagai pedoman di dalam kami menjalani pergumulan kami tiap-tiap hari. Ampuni segala dosa dan salah kami ya Tuhan. Perdengarkanlah firman-Mu bagi kami sekalian pada saat ini, karena dengan pertolongan Tuhan kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Matius pasal 12 ayat 22 sampai ayat yang ke-37 saya bacakan untuk kita sekalian. Yesus dan Beelzebul. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya, sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, ia ini agaknya anak Daud. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul,
Dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya barulah dapat ia merampok rumah itu. Siapa tidak bersama Allah, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kaum keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Demikian jauh firman Tuhan bagi kita sekalian. Untuk yang berbahagia ialah kita semua yang telah mendengarkan firman Tuhan ini, yang mau memelihara di dalam hatinya, dan yang mau melakukannya di dalam dan di sepanjang hidupnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan ini mengisahkan tentang Tuhan Yesus mengusir setan yang berdiam dalam diri seseorang, dan setan itu membuat orang itu bisu dan buta. Peristiwa ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, bahwa Yesus memiliki kuasa yang lebih tinggi, yang lebih besar dari kuasa iblis atau kuasa setan. Ini hal yang penting, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga iman kita kepada Yesus Kristus adalah iman yang memberikan pengharapan bahwa semakin kita mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus, maka iblis atau setan tidak akan mendekati kita. Yang kedua, dari peristiwa pengusiran setan dari tubuh seseorang, maka itu menunjukkan bahwa iblis itu adalah musuh yang memberikan penyakit, yang menyebabkan kehidupan manusia itu mengalami banyak masalah. Hal yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita memperhatikan bagaimana tanggapan orang terhadap apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus pada saat ia menunjukkan kuasanya. Di sini dikatakan bahwa orang banyak atau jemaat Yahudi pada umumnya, mereka takjub dan mengatakan dia ini adalah anak Daud. Gelar anak Daud ini dipahami oleh umat Yahudi karena dinubuatkan bahwa Mesias itu datang dari keturunan Daud.
Hal ini kita bisa saksikan dalam Injil Matius pasal 1. Digambarkan bahwa Yesus itu adalah keturunan Daud. Apa yang menjadi tanggapan orang banyak itu merupakan tanggapan didasarkan iman mereka kepada nubuat yang disampaikan kepada umat Allah, yang kemudian diwujudkan dalam kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, selain tanggapan yang didasarkan iman kepada Allah, orang Farisi ketika mendengarkan tanggapan ini, ia bahkan menuduh Yesus menggunakan kuasa setan untuk mengusir setan. Pada satu sisi, seolah-olah orang Farisi ini menganggap Yesus itu dukun yang bisa menyembuhkan orang sakit, yang bisa menyembuhkan setan dengan kuasa setan. Tetapi apa yang dikatakan oleh orang-orang Farisi sebagai tanggapan mereka itu sebenarnya didasarkan pada kebencian mereka kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus tidak memberikan penghormatan kepada orang Farisi dan juga pimpinan-pimpinan Bait Allah. Tuhan Yesus lebih bergaul dengan orang-orang yang tidak dianggap oleh pimpinan-pimpinan Bait Allah. Seperti orang-orang yang sakit, lumpuh, buta, itu dianggap orang-orang berdosa. Nah, pada saat Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang yang sakit seperti ini, mereka juga menuduh Tuhan Yesus itu bergaul dengan orang-orang berdosa. Oleh karena itu tidak heran kalau orang Farisi menanggapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu secara negatif. Karena dalam pikirannya, dalam hatinya ada kebencian dan kesombongan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat perbedaan tanggapan antara jemaat Yahudi pada umumnya dan juga tanggapan orang Farisi. Tanggapan jemaat Yahudi pada umumnya merupakan tanggapan yang keluar dari hati yang tulus dan murni, dan menanggapi mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu sebagai tanda-tanda surgawi untuk melawan iblis dan membersihkan kehidupan setiap orang dari kuasa iblis. Memang hal ini tidak berhenti di sini, karena kita tahu bahwa pada akhirnya Tuhan Yesus itu disalibkan untuk menebus dosa-dosa manusia. Dan sumber dosa itu adalah iblis, di mana kita manusia menjadi lemah di hadapan iblis. Tetapi melalui kematian Yesus, di mana Yesus menebus dosa-dosa kita, dan melalui kebangkitannya menunjukkan bahwa iblis tak dapat berbuat apa-apa, bahkan takluk di bawah kaki Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hati orang Farisi dipenuhi dengan kebencian dan kesombongan. Meskipun mereka tiap hari ada di Bait Allah, meskipun mereka adalah pimpinan agama Yahudi, tetapi hati mereka dikuasai oleh iblis. Oleh karena itu tidak heran Tuhan Yesus menyebutnya sebagai ular beludak. Karena penampilan mereka begitu saleh, tetapi hati mereka dipenuhi dengan kuasa iblis. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu menarik apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa segala hal yang baik itu keluar dari hati yang baik, dan segala hal yang jahat keluar dari hati yang jahat.
Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui kisah ini atau kesaksian ini mengajarkan kita dua hal. Yang pertama, bahwa perkataan atau apapun yang kita katakan tidak boleh dianggap sebagai hal-hal yang remeh. Sebab apa yang kita katakan menggambarkan apa yang ada di dalam hati kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bisa mulai dengan belajar untuk mengucapkan kata-kata yang baik. Setiap kali kita mengucapkan kata yang baik, dan kita mengulangi terus-menerus setiap hari untuk mengucapkan kata-kata yang baik, maka segala kebaikan yang kita lakukan itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Dan hal yang kedua, bahwa bukan hanya sebuah kebiasaan, tetapi hati kita dipenuhi dengan hal-hal yang baik. Setiap hari kita mengisi hati kita dengan segala hal yang baik, maka suatu saat tidak ada satu celah pun kejahatan itu bisa masuk di dalam hati kita. Seolah-olah kebaikan itu mendorong keluar segala hal-hal yang jahat dari hati kita, sehingga hati kita bersih dari segala kejahatan, dan yang sisanya dan sepenuhnya dalam hati kita adalah kebaikan. Sebaliknya, kalau kita mulai berbuat jahat dan kita ulangi besok, lusa, dan kita melakukan kejahatan semakin banyak, maka kejahatan itu menjadi kebiasaan kita. Maka tanpa kita sadari, kita sedang memenuhi hati kita dengan segala hal-hal yang jahat. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen yang beriman, firman Tuhan ini mengajak kita untuk memulai mengisi hati kita dengan hal-hal yang baik. Dimulai dengan belajar mengucapkan kata-kata yang baik, kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang menghiburkan, kata-kata yang memberkati, sehingga setiap orang yang mendengar kata-kata kita merasakan kehadiran Tuhan di dalam dirinya, sehingga dia dapat menikmati kasih karunia Tuhan melalui setiap kata yang kita ucapkan. Kalau kita menyadari bahwa hal ini sulit dilakukan, mulailah dengan 1-2 kata yang baik. Kita ulangi terus-menerus, maka kita akan mempunyai kebiasaan untuk mengucapkan hal-hal yang baik, dan suatu saat hati kita penuh dengan segala hal-hal yang baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini juga mengajak kita bahwa apapun yang kita lakukan, kita tidak hanya berfokus pada diri sendiri, tetapi kita sebagai orang-orang Kristen di dalam kehidupan persekutuan, kita harus saling mengucapkan hal-hal yang baik, sehingga persekutuan kita semakin lama semakin kuat. Sebab kalau kita melakukan hal yang baik, kita memberikan kebaikan pada orang lain, dan demikian juga sebaliknya orang lain melakukan atau memberikan hal-hal yang baik kepada kita, maka sebenarnya Tuhan Yesus ada di antara kita. Di mana 2-3 orang berkumpul dengan catatan berkumpul dan mengucapkan hal-hal yang baik, di situ Tuhan hadir. Apalagi di dalam persekutuan jemaat, di mana saat ini kita benar-benar mengalami keprihatinan yang dalam, sebab sudah banyak saudara-saudara kita yang menjadi korban karena virus corona. Banyak keluarga yang mengalami kesulitan karena masa pandemi yang berkepanjang. Maka ini waktu yang tepat untuk kita belajar, untuk menyampaikan kata-kata yang memberikan penghiburan dan pengharapan
kepada orang lain. Sebab kita pun juga mengharapkan orang lain mengatakan hal-hal yang baik, yang memberi berkat bagi kita. Dan mari dengan demikian kita saling berusaha agar kita semua dapat mengalami berkat Tuhan dan mengalami kasih karunia Tuhan. Dan biarlah itu menjadi hal yang memberikan penguatan dan penghiburan bagi kita semua. Sehingga pandemi virus corona ini tidak membuat kita menjadi panik, tetapi kita lebih berefleksi dan mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Dan pada saat ini melalui firman Tuhan ini, kita juga menyatakan kedekatan hidup kita dengan Tuhan melalui apa yang baik yang dapat kita berikan kepada orang lain. Karena di dalam kehidupan iman kita atau setiap orang-orang Kristen, kita dituntut untuk melayani orang melalui segala hal-hal yang baik. Kita mulai dengan memberikan kata-kata yang baik kepada orang lain. Kiranya Tuhan menolong dan menguatkan kita semua. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu hati menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, kembali kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Kami menaikkan puji syukur atas firman-Mu yang telah melawat kami dalam saat ini. Kami menyadari ya Tuhan, bahwa kami sangat membutuhkan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Namun kami menyadari bahwa kami banyak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak, dan hati kami tidak sepenuhnya diisi dengan segala hal yang baik. Ada masih banyak kata-kata yang kami lontarkan menyakiti hati orang lain, tidak memberkati tetapi mengutuk orang lain. Bapa yang ada di dalam sorga, kuasai kami dengan Roh Kudus sehingga kami mampu untuk mengumpulkan segala hal yang baik, dan kami mengisi hati kami sampai penuh sehingga tidak ada ruang sedikit pun untuk hal-hal yang jahat ada di dalam hati kami. Sehingga tidak saja kata-kata kami, namun kehidupan kami terbiasa dan menjadi kehidupan pola hidup orang-orang percaya untuk menyampaikan segala perkataan yang sesuai dengan iman dan percaya kami kepada Bapa di sorga. Jikalau kami selama ini kami tidak peduli dengan apa yang kami katakan, biarlah firman Tuhan saat ini boleh memulihkan kami sekalian dan membuat kami menyadari bahwa segala firman adalah perkataan Tuhan yang tidak saja mempunyai kuasa, tetapi juga memberikan kehidupan, memberikan kesempatan untuk kami berubah, untuk kami bertobat, dan untuk mengambil waktu mendekatkan diri kepada Bapa yang ada di dalam sorga. Jika ada orang lain yang tersakiti oleh kata-kata kami, Tuhan kiranya Kau mengampuni kami dan memberkati orang lain yang telah kami sakiti. Biarlah kami boleh belajar untuk saling memberikan kebaikan satu dengan yang lainnya, sehingga kehidupan kami, sehingga iman kami semakin hari semakin bertambah, semakin kuat dan semakin kuat. Itulah yang membuat kami dapat bertahan di dalam kehidupan kami, terutama di masa pandemi ini ya Tuhan. Kami membutuhkan kekuatan iman seperti itu, dan kiranya Tuhan tidak meninggalkan kami, tetapi tetap menolong dan mengajarkan kami terus-menerus agar kami dapat menjalani kehidupan dengan pengharapan yang baik. Karena
apa yang kami miliki saat ini hanyalah pengharapan kami kepadamu. Biarlah pengharapan itu juga menjadi milik bagi saudara-saudara kekasih kami yang sedang menjalani isolasi terpusat di rumah-rumah sakit, yang semakin penuh dengan penderita COVID, sehingga banyak orang yang harus menjalani isolasi mandiri di rumah mereka masing-masing. Biarlah Engkau tetap memberikan pengharapan kepada mereka ya Tuhan, karena kuasa dan kasih Tuhan yang telah Engkau tunjukkan melalui firman-Mu. Engkau dapat mengusir setan dan Engkau dapat membersihkan segala penyakit di dalam tubuh kami. Bapa yang ada di dalam sorga, pada saat ini ya Tuhan, kami juga mengingat akan keluarga-keluarga yang mengalami kedukaan karena saudara kekasih mereka yang telah meninggalkan mereka akibat virus corona ini. Tuhan, kiranya Engkau memberikan pengharapan, Engkau memberikan penghiburan kepada mereka, sehingga mereka dapat memahami kebesaran kasih Tuhan dan melihat rencana Tuhan. Bahkan biarlah melalui peristiwa yang Engkau perkenankan kami alami ini, kami boleh terus belajar di dalam menambahkan dan menguatkan iman kami. Bapa yang ada di dalam sorga, bagi kami semua yang masih dalam keadaan sehat, namun kehidupan kami semakin lama semakin sulit, bukan saja dihantam oleh kepanikan, begitu hebatnya virus corona ini, tetapi juga kehidupan kami semakin sulit dalam keadaan ekonomi rumah tangga kami. Bapa yang ada di dalam sorga, kami tetap mengharapkan Tuhan hadir di dalam kehidupan setiap rumah tangga. Engkau tidak saja memberikan perlindungan oleh kuasa, tetapi kiranya berkat-Mu boleh mencukupkan kebutuhan hidup mereka tiap-tiap hari. Bapa yang ada di dalam sorga, ada begitu banyak hal yang ada di dalam hati kami masing-masing yang menjadi pengharapan kami ya Tuhan. Sebab hanya itu yang kami miliki adalah pengharapan kami kepadamu. Engkau tahu di dalam setiap hati setiap anak-anak-Mu, dan kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami semua anak-anak-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, kembali kami menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kami, seluruh pergumulan kami hanya di dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan tetap menyertai dan menuntun kami, dan Engkau tetap menjadi sandaran hidup kami di dalam pergumulan kami hari lepas hari. Ini doa, ucapan syukur, dan juga harapan-harapan kami Bapa. Ampuni segala dosa dan salah kami, dengar dan sambut kami sekalian. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.